Gimana nih kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik selalu sehat, selalu semangat dalam belajar, dan selalu semangat dalam mengikuti IMPA. Sekarang bersama dengan Kak Stevi, kita akan beribadah bersama-sama ya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau tolong urapi hati dan pikiran kami, kiranya kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu, kami bisa mengerti dan paham, dan kiranya firman-Mu itu bisa menjadi prinsip bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan menyanyi dari lagu Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ketemu lagi dengan Kakak Edo hari ini. Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Dan juga adik-adik harus tetap semangat walaupun saat ini kita dihadapkan oleh kondisi pandemi COVID-19. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kakak Edo akan memberi adik-adik waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian adik-adik membaca Alkitab yang terambil dalam kitabnya Amsal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ke-19. Adik-adik, firman Tuhan hari ini yang terambil dalam kitab Amsal yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-19, mengajarkan kita supaya kita dapat membedakan nasihat orang benar dengan nasihat orang yang tidak benar atau berdosa. Nasihat orang yang benar itu seperti mengingatkan agar adik-adik rajin belajar, mengingatkan agar adik-adik tidurnya tidak larut malam, mengingatkan agar adik-adik mengikuti protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan menjaga jarak jika keluar rumah, dan juga mengingatkan adik-adik agar rajin cuci tangan. Sedangkan nasihat orang yang tidak benar atau berdosa itu seperti mengajak mencontek supaya nilainya bagus, atau mengajak mencuri supaya bisa jajan yang banyak. Dalam hidup pasti akan ada orang-orang yang mengajak melakukan perbuatan yang tidak benar. Namun adik-adik harus tetap mendengar dan melakukan nasihat orang benar. Jangan mengikuti nasihat orang yang tidak benar ya, karena nasihat orang yang tidak benar akan membuat adik-adik berdosa. Adik-adik tahu tidak bagaimana sih cara kita membedakan nasihat orang benar dengan nasihat orang yang tidak benar atau berdosa? Cara membedakannya adalah dengan mendengarkan firman Tuhan dan juga selalu mendengarkan nasihat orang tua. Mengapa mendengarkan nasihat orang tua? Karena orang tua adalah wakil Tuhan yang akan selalu mendampingi adik-adik. Ketika orang tua memberi nasihat, adik-adik harus mendengarkannya dengan baik. Namun, terkadang ketika diberi nasihat orang tua, kita malah tidak senang, bahkan sampai marah-marah.
Apakah adik-adik begitu? Itu tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus selalu ingat bahwa nasihat orang tua akan membuat adik-adik dapat membedakan mana nasihat orang yang benar dengan nasihat orang yang tidak benar atau berdosa. Memang, nasihat orang tua tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Namun, tetaplah patuhi karena itu adalah kunci umur panjang dan hidup berbahagia. Jadi adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan hari ini, adik-adik harus selalu ingat untuk rajin mendengarkan firman Tuhan dan selalu mendengarkan nasihat orang tua, supaya di dalam kehidupan adik-adik dapat membedakan mana nasihat orang benar dan yang mana nasihat orang yang tidak benar. Nah, adik-adik, setelah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan memberi persembahan sambil bernyanyi dari lagu Beri Padanya. Adik-adik, sebelum kita menutup impak kita hari ini, Kakak Edo mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari adik-adik kita tundukkan kepala dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang selalu melimpah di hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan sebagian dari kepunyaan kami yang kami sadar itu adalah berkat yang berasal daripada-Mu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan kiranya Engkau berkati persembahan ini supaya dapat berguna untuk gereja dan pelayanan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena hanya di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu saja kami dapat menyelesaikan impak kami hari ini. Kiranya melalui firman-Mu hari ini, kami anak-anak-Mu yang mendengar dapat selalu disertai dan dibimbing Roh Kudus-Mu agar selalu dapat mendengarkan nasihat orang tua dengan baik, supaya di dalam kehidupan kami dapat membedakan nasihat orang yang benar dengan nasihat orang yang tidak benar. Kami mohon juga Tuhan agar kiranya Engkau menyertai kehidupan adik-adik kami, supaya kiranya mereka selalu dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Sertai pula pendidikan mereka agar kiranya mereka dapat mengikutinya dengan baik walaupun dalam keadaan online. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah ikut ibadah bersama-sama. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.